Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Introduce me, my name is Arya Masaganta from the class accounting 2A. Jadi di sini saya akan menyampaikan materi tentang pemeriksaan liabilitas jangka pendek. Liabilitas jangka pendek atau kewajiban yang harus dibayar dalam waktu 1 tahun merupakan salah satu komponen utama dalam laporan keuangan. Pemeriksaan atas pos ini sangat penting karena berhubungan langsung dengan kemampuan perusahaan untuk bertahan dan menjalankan operasi secara lancar. Dalam presentasi ini, saya akan membahas mengapa pemeriksaan liabilitas jangka pendek begitu penting dan bagaimana proses auditnya dilakukan, serta beberapa kasus yang dapat bisa kita pelajari. Mengapa sih pemeriksaan liabilitas jangka pendek itu penting? Nah, liabilitas jangka pendek diibaratkan sebagai jantung arus kas perusahaan. Jika pos ini tidak dikelola dengan baik, perusahaan bisa mengalami kesulitan likuiditas bahkan gagal bayar. Pemeriksaan yang cermat akan membantu melindungi perusahaan dari risiko krisis keuangan yang tidak terduga. Selain itu, pemeriksaan juga memberikan beberapa manfaat utama seperti yang pertama, mitigasi risiko likuiditas, yang dimana memastikan perusahaan mampu membayar utang tepat waktu. Yang kedua, peningkatan kepercayaan investor, yang dimana di sini laporan yang transparan akan meningkatkan kredibilitas di mata pemegang saham dan juga kreditur. Yang ketiga, yaitu kepatuhan regulasi, yang dimana di sini memastikan laporan keuangan sesuai dengan PSAK atau IFRS yang berlaku. Dan yang keempat yaitu pengambilan keputusan yang tepat, yang dimana hasil pemeriksaan membantu manajemen dalam merencanakan anggaran dan mengelola modal kerja secara efektif. Dengan kata lain, pemeriksaan liabilitas jangka pendek bukan hanya soal kepatuhan, tetapi juga strategi menjaga kesehatan finansial perusahaan. Selanjutnya yaitu metode dan prosedur pemeriksaan. Sekarang kita memasuki ke bagian teknis, yaitu bagaimana pemeriksaan liabilitas jangka pendek dilakukan. Audit pada bagian ini terdiri dari beberapa langkah penting yang bertujuan memverifikasi kelengkapan, keberadaan, dan juga penilaian yang tepat atas semua kewajiban. Nah, di sini ada beberapa prosedur utama, antara lain yang pertama, prosedur awal, yaitu memperoleh dan merekonsiliasi daftar liabilitas seperti utang usaha, utang pajak, serta beban yang harus masih dibayar. Yang kedua, yaitu konfirmasi eksternal, yang dimana auditor mengirim surat konfirmasi ke pemasok dan pihak ketiga untuk memverifikasi saldo utang. Dan yang ketiga, yaitu pengujian cut-off atau pisah batas, yaitu memeriksa transaksi sebelum dan sesudah tanggal neraca untuk memastikan semua kewajiban dicatat pada periode yang benar. Fokus utamanya dalam pemeriksaan ini adalah kelengkapan atau completeness, karena risiko terbesar justru terletak pada liabilitas yang tidak dicatat. Selain itu, auditor juga perlu melakukan verifikasi persetujuan atas kewajiban baru, analisis beban antar periode untuk mendeteksi anomali, dan review pembayaran setelah tanggal neraca untuk mengungkapkan kewajiban yang seharusnya sudah dicatat lebih awal. Di sini ada studi kasus dan juga rekomendasi. Supaya lebih konkret, mari kita lihat beberapa contoh kasus yang sering terjadi pada dunia nyata. Kasus pertama yaitu utang tak tercatat. Nah, di sini sebuah perusahaan menunda pencatatan faktur besar hingga awal tahun berikutnya. Akibatnya, rasio likuiditas terlihat lebih baik dari kenyataannya, tetapi laporan laba rugi jadi menyesatkan. Nah, di sini kasus 2, utang pajak diremehkan. Kekurangan dalam perhitungan PPh atau PPN bisa berujung pada denda dan sanksi dari otoritas pajak, menyebabkan kerugian finansial yang cukup besar. Dan kasus ketiga yaitu beban belum dibayar salah klasifikasi. Misalnya, akrual gaji atau bonus dicatat terlalu rendah, yang bisa menimbulkan ketidakpuasan karyawan dan juga gangguan dalam arus kas ke depan. Nah, dari kasus-kasus ini bisa kita lihat bahwa kesalahan kecil dalam pencatatan liabilitas dan dapat berdampak besar pada citra dan stabilitas perusahaan. Nah, di sini ada rekomendasi praktis untuk menghindari masalah tersebut. Ada beberapa langkah yang bisa dilakukan perusahaan. Yang pertama, otomatisasi dan kontrol. Gunakan sistem ERP untuk mencatat faktur dan menghitung pajak secara otomatis sehingga mengurangi kesalahan manusia. Yang kedua, jadwal audit berkala. Lakukan review internal setiap bulan, khususnya untuk akun akrual agar pisah batas tetap akurat sepanjang tahun. Dan yang ketiga, pelatihan staf akuntansi. Berikan pelatihan berkelanjutan terkait standar akuntansi terbaru dan manajemen risiko liabilitas. Dengan langkah-langkah ini, perusahaan tidak hanya patuh pada aturan, tetapi juga memperkuat fondasi keuangannya. Maybe that's all from me.
Thank you, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.